Kita tahu bahwa perintah mencintai Rasul itu menjadi sangat dan sangat dianjurkan karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk terbaik yang diciptakan Allah di muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula santri, selamat datang di podcast Ma'had Ali, media kreativitas santri dari santri untuk negeri ini. Nah, pagi ini alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk yang pertama kalinya merilis program baru yaitu podcast Ma'had Santri. Yang insya Allah tujuannya ini adalah untuk membahas isu-isu krusial dalam masyarakat yang diharapkan juga bisa menjawab semua muskil dan bermanfaat bagi seluruh umat. Nah, di depan saya sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Nasrullah, yang biasa kita panggil dengan Ustadz Anas. Beliau adalah salah satu mu'allim kami di Ma'had Al-Jamiah Al-Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, terus baik Ustadz ya. Ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, sepertinya ada tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang Maulid Nabi dan hukum perayaannya. Mungkin untuk pertama kalinya, mungkin kita bahas dulu sebenarnya apa substansi dari Maulid Nabi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seseorang itu tidak dianggap beriman hingga aku Rasulullah lah yang paling dicintainya melebihi dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis ini menegaskan bahwa keimanan seseorang itu dianggap sempurna apabila level cintanya kepada Rasulullah melebihi cinta pada dirinya sendiri, cinta pada anaknya, cinta kepada keluarganya, dan mengalahkan cinta kepada manusia seluruhnya. Kita tahu bahwa perintah mencintai Rasul itu menjadi sangat dan sangat dianjurkan karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk terbaik yang diciptakan Allah di muka. Pernah sahabat Umar radhiyallahu anhu itu berkata kepada Rasul, Rasul, saya itu mencintai engkau melebihi cintaku pada anak dan istriku. Umar berkata begitu itu bermaksud untuk menyombongkan dirinya. Ini Rasul, cintaku begitu hebat sampai mengalahkan cintaku pada istriku dan anakku. Tapi jawab Rasul apa? Belum cukup. Kamu dianggap benar-benar mencintaiku jika cintamu mengalahkan kepada cinta diri sendiri. Artinya tidak ada level cinta yang paling kuat kecuali kepada Rasul SAW. Momen Maulid Nabi adalah bagaimana kita mengekspresikan diri untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada Ustadz sejarah tentang munculnya misal
siapa gitu yang pertama kali menginisiasi peringatan Maulid tersebut? Oke. Berdasarkan riwayat sejarah, siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Rasul sendiri yang merayakan hari lahirnya sendiri. Ketika Rasul ditanya, Rasul kenapa jenengan itu kok istiqomah puasa hari Senin? Jawabnya Rasul, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya." Ini hari di mana aku dilahirkan dan di mana aku dijadikan sebagai Rasul. Rasul sendiri yang merayakan hari lahirnya di hari Senin. Nah, masalahnya pada era dulu di masa Rasulullah itu hidup tidak ada sejarah tradisi merayakan ulang tahun. Rasul menggunakan harinya untuk merayakan maulidnya. Karena perayaan itu macam-macam. Ada di hari, ada di bulan, dan ada di tahun. Tradisi yang berkembang sekarang kita merayakan di tahun. Artinya menunggu 360 hari lebih. Tapi Rasul tidak. Rasul merayakan ulang tahunnya sendiri di hari. Coba sama hitung. 1 bulan ada berapa hari? Bisa 4, bisa 5. 1 tahun ada berapa hari? Bisa lebih dari 60 kali. Artinya apa? Rasul merayakan ulang tahunnya 60 kali. Karena berdasarkan hari. Sementara kita merayakan ulang tahun kita sendiri berdasarkan tahun. Kita loh merayakan ulang tahun Rasul cuma setahun sekali. Beliau merayakannya berapa kali coba? Luar biasa sekali. Artinya apa? Sejarah perayaan itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersyukur karena telah dilahirkan di muka bumi, dijadikan sebagai Rasul. Lah kita merayakan ulang tahun Rasul karena kita bangga, cinta, bersyukur dijadikan umat Muhammad SAW. Lantas ketika kita melaksanakan atau merayakan Maulid itu, bagaimana pandangan ulama terkait hukumnya, Ustadz? Soalnya ada sebagian yang menghukuminya bid'ah, ada yang justru mensunahkan. Ini saya sampaikan. Yang perlu ditegaskan, banyak sekali orang mengklaim Maulid Nabi itu tidak masyru', tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan. Loh, ini klaim yang tidak berdasar. Karena satu, Rasul sudah pernah melakukan perayaan untuk beliau sendiri. Nah, alasan kenapa para sahabat, tabi'in, dan tabi'in tidak merayakan ulang tahun, karena pada waktu itu tradisi merayakan ulang tahun seperti sekarang, pakai kue, pakai lilin, pakai balon, nggak ada. Nggak ada tradisi itu. Coba sampean lihat di sejarah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Riwayatnya berbeda-beda. Karena apa? Pencatatan kelahiran pada waktu itu tidak umum. Hanya mungkin menggunakan hari, mungkin menggunakan bulan, mungkin menggunakan tahun. Artinya apa? Momen-momen ulang tahun pada waktu itu bukan menjadi tradisi. Misalkan itu sudah ada tradisi ulang tahun, mungkin saja para sahabat dan tabi'in merayakan ulang tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi jangan membawa tradisi ulang tahun di sekarang, peringatan tahunan sekarang itu kembali ke masa lalu yang dimana masalah itu nggak ada tradisi itu, sehingga nggak nyambung. Karena di sini tuh nggak ada tradisi, memang nggak coro begitu loh ya. Kayaknya itu, yes, nyambung ya. Lalu Ustadz, kalau seumpama nih, ini dilihat dari sudut pandang kita sebagai umatnya, Ustadz. Di Indonesia itu kan banyak bentuk perayaan Maulid Nabi. Benar, itu adalah wujud dari kecintaan kita kepada Rasulullah.
Namun banyak acara-acara yang mungkin ada kirab di suatu daerah itu ada seperti itu. Tidak hanya sekedar membaca sholawat dan doa seperti itu. Ada gerbek maulid seperti itu. Itu apakah kita masih mendapatkan pahala lewat cara itu? Yang dianggap pahala itu bukan dari sisi maulid nabinya, bukan. Tapi bagaimana kita menghormati Rasulullah, bagaimana kita mencintai Rasulullah, bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah, dan bagaimana mengekspresikan maulid nabi itu sendiri. Rasul mengekspresikan maulid nabinya dengan berpuasa. Ya kan? Kalau sama tak tanya, sama ulang tahun itu berpuasa, berzikir, sholat, atau bagaimana? Ya beda lah. Jangan samakan Rasulullah pakai kue begitu. Rasul disamakan. Yang enggak, artinya apa? Rasul menggunakan cara Islami. Coba, ketika Rasul itu ketemu dengan orang Yahudi, loh, kalian kenapa di tanggal 10 Asyura ini kok puasa? Muhammad, ini adalah hari di mana Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Dan di mana para nabi-nabi itu diselamatkan pada hari ini, kami memperingatinya dengan berpuasa. Kalau begitu kalian berpuasa, ya kami jauh lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mendaku mengikuti risalah nabi-nabi terdahulu. Nah, artinya apa? Peringatan seperti itu tinggal mengekspresikannya. Kalau kita ekspresikan dengan cara yang baik, ya ada menyebutkan kisah-kisah Rasulullah, menyebutkan sejarah Rasulullah, bagaimana kita meladani hidup Rasul itu bagus. Ada sedekah itu bagus. Ya kan? Umumnya maulid Nabi kan diisi sedekah. Ya. Coba sama saya tanya ya. Zakat fitrah itu terletak di mana? Ketika hari Idul Fitri, di mana umat manusia berbahagia. Artinya apa? Di momen-momen bahagia itu umumnya ada yang namanya bagi-bagi sedekah. Paham? Sampean lahir, sunnah ngasih apa? Ngasih akikoh. Akikoh itu apa? Sebagai momen kebahagiaan Anda lahir di muka. Syukur. Nah, momen-momen seperti itu pasti ada bagi-bagi makanan. Lah ketika kita memperingati momen kelahiran Rasulullah, kita umumnya bagi-bagi seperti itu. Tapi lah kalau maulid Nabi diisi orkesan memperingati maulid Nabi, yo salah. Kenapa ya? Karena isinya jelek. Dulu ya, tinggal lihat isinya aja. Kalau isinya bagus ya bagus, kalau isinya jelek berarti jelek. Selanjutnya, Ustaz, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang di luar sana, ada yang ragu atau khawatir tentang melaksanakan peringatan Maulid itu sendiri. Oke, Anda ragu melaksanakan perintah Maulid. Sekarang saya tekankan, Anda datang di perayaan ulang tahun teman Anda datang di perayaan ulang tahun keluarga Anda datang di perayaan ulang tahun istri atau suami Anda atau orang lain. Tapi kenapa Anda mengharamkan memperingati ulang tahun Rasulullah SAW? Betapa jahatnya Anda. Anda meminta ulang tahun Anda sendiri dirayakan, tapi ulang tahun Rasul Anda haram-haramkan. Masya Allah. Itu Masya Allah, itu fenomena. Kenapa orang mau memperingati, merayakan, membanggakan kecintaannya kepada Rasul itu dilarang? Hanya karena membawa pesan agama. Ini nggak ada dasarnya. Yang buruk daripada maulid itu banyak. Kenapa repot-repot mengharamkan urusan ini? Biarkan kami yang mengugemi urusan maulid, biarkan saja. Jangan dilarang-larang. Anda melarang kami itu namanya mengajak kisruh. Terang-terangan. Kenapa? Karena yang mafsadah di luar jauh lebih banyak, tapi yang dipilih justru yang ya, mungkin dapat disimpulkan ini secara jelas. Untuk yang terakhir, Ustadz, mungkin ada statement atau pesan-pesan dari jenengan untuk teman-teman. Dulu itu ada namanya sahabat Tauban. Jadi lain macam-macam namanya. Sahabat itu begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Saking cintanya,
Kalau Rasul itu pergi, dia tuh harus tahu kemana beliau pergi. Saking cintanya. Kalau Rasul SAW itu pergi tanpa ada kabar, itu gelisahnya Masya Allah. Gelisah itu begini, saya punya anak, kemudian keluar tanpa izin, gak jelas kemana, bingung nggak? Bingung. Yang dirasakan sahabat itu seperti itu, bingung. Kemana Rasul ini pergi? Akhirnya Rasul itu datang. Nah, sahabat itu datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya sedih. Jenengan engkau pasti ada di surga yang paling atas. Sementara saya, kalau toh saya itu masuk surga, nggak mungkin bisa ditaruh di atas. Karena sadar diri. Sahabat itu siapa? Ibadahnya seperti apa? Lawang di dunia ini saja loh. Rasul itu pergi, sahabat ini gelisahnya bukan main. Jawabnya Rasul apa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Artinya apa? Jika engkau mencintai Rasulullah, insya Allah engkau akan ditaruh di surga bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, lebih baik mana sahabat dengan teman-teman di masa sekarang? Karena dalilnya khairul qurun qurni summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Kurun terbaik adalah kurunku, kemudian kurun setelahku para sahabat, kurun setelahku lagi para tabi'in dan tabi'in. Artinya semakin ke belakang semakin buruk. Tapi ingat, zaman sekarang itu saya katakan keimanan dan kecintaan seseorang itu jauh melebihi keimanan dan kecintaan mereka dari level para sahabat. Kenapa bisa begitu? Loh kok cik mending cinta sekarang daripada cinta para sahabat? Kenapa? Karena para sahabat bisa melihat Rasul SAW. Sementara kita tidak pernah melihat Rasul dan kita cinta dan kita sayang dan kita iman kepadanya. Ya kan? Iya. Artinya apa? Rasul pernah mengatakan, saya itu rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Itu Rasul bilang begitu. Lantas sahabat bilang, loh Rasul, bukannya saya atau kami ini adalah saudara-saudara engkau? Loh bukan, kalian sahabatku. Saudaraku itu adalah orang yang iman kepadaku tapi belum pernah melihatku. Saudara Rasulullah itu kita. Yang tidak pernah melihat Rasul, tidak tahu bagaimana Rasul itu secara nyata, tapi kita iman dan rindu. Ya maklumlah, kalau Rasul itu hidup, para sahabat iman, ya maklum. Karena bisa melihat, bisa mendengar langsung. Ya kita kan tidak melihat, tidak mendengar, tapi iman. Makanya Rasul itu, tuba liman ro'ani wa amanah. Beruntung sekali bagi orang yang melihatku dan iman kepadaku. Tapi Rasul bilang lagi, watuba liman lam yaroni wa amanah. Dan beruntung bagi orang yang belum pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Subhanallah. Alhamdulillah ya Ustaz, kita berada di sini. Iya. Mungkin cukup sampai di sini obrolan kita tentang Maulid Nabi dan perayaannya. Dan apabila teman-teman selanjutnya ingin menanyakan sesuatu, segera kunjungi medsos Ma'had Ali yang akan diberikan linknya di bawah. Terima kasih Ustadz, terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.